Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammad Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Takbir, alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Pak Anilisem ya, kita mungkin kalau tidak ada Kristen langsung ke Muslim ya pembahasannya. Ya baik, kalau untuk Muslim saya belum ini ya, belum sempurna menurut saya merangkai pertanyaan karena sudah dibatasin tadi tuh, itu saya agak kesulitan loh. Itu kan udah jelas ya, absolut dibatasin. Lantas saya mau bertanya apa nih soal esensial dari kausa prima dengan manusia ya, kan gitu ya, karena udah dibatasin. Lantas bagaimana aspek logos manusia itu untuk memahami kausa prima? Di keterangannya dikasih kisi-kisi, saya pakai kisi-kisi, nggak pakai adopsi dari bahasa Aramik atau Arabic language. Jadi kasih kisi-kisi, yaitu kisi-kisinya 99 ya Pak apa ya? Iya. Ya 90 ya. Bisa Asmaul Husna namanya itu. Nama-nama 99 nama. Ya saya belum apa. Nah 99 ini kan kisi-kisi untuk mengetahui mendeskripsikan kausa prima, betul ya? Iya. Ya, untuk mengenal kayak ya, mengenal ya. Mengetahui bahwa entitas itu ada gitu kan ya? Iya betul ada. Mengetahui bahwa entitas itu ada, ini loh kisi-kisinya ya, yang 99 tadi ya. Iya, kalau 90 ya bisa dibilang demikian. Ada lagi yang 20 itu Bang. Iya, itu sifat kan sifat yang wajib di Allah, yang ada di Allah itu 20 itu boleh. Ya, nanti kan kalau pembahasan bisa sifat yang 20, bisa juga Asmaul Husna. Karena tidak ada perbedaan. Ya Bang Nihil, saya pelurus sebentar. Jadi begini, ada cara mengenalinya melalui entitasnya, yaitu dengan sifat 20. Deskripsinya ada di sifat 20. Nah, kalau yang 99 itu dari pengaruhnya atau outputnya. Output ya. Iya, contoh cahaya gitu kan. Kita bisa mengetahui cahaya itu ada jika ada benda-benda terang gitu. Ya, betul. Nah, ya seperti itu ya Pak ya, saya luruskan Pak ya. Ya, eksternal dan internal. Saya baru mendengar nih bahwa ternyata ada yang 20 ya. 20 itu yang melekat pada kausa prima berarti apa ya? Iya, wujud kidam babok maksudnya hanya itu kan yang dikasih kisi-kisinya kan, soal yang melekat itu tadi. Oh, banyak Bang. Bukan cuma itu. Jadi begini, di dalam Islam itu untuk mengetahui entitasnya kausa prima itu, selain dari ayat yang ada di Al-Quran sebagai panduan, juga ada fungsi dari sifat 20 dan dan Asmaul Husna, juga ada ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah itu berada di alam ini gitu. Boleh diartikan Pak, maksudnya kauniyah itu apa? Jadi begini. Jadi begini, di alam ini banyak petunjuk mengenai Tuhan begitu. Berdasarkan kitab itu ya?
Kalau kitab itu berdasarkan wahyu. Ya maksudnya petunjuk itu kan? Iya. Sebagian berdasarkan kitab. Misalnya bumi dihamparkan, gunung di apa? Sebentar Pak Al-Baihaqi, sebentar. Mohon maaf. Silakan. Biar tidak. Oh ya, silakan. Saya lagi menghargai dari Pak sebelum Pak Al-Irsyad ya. Aduh sorry. Artinya biar narasi yang sedang dibangun tidak terpecah gitu. Pak Ali Said, maaf Pak Ali Said. Silakan. Iya. Kecuali nanti berbeda atau sedikit pamannya, mohon maaf, berbeda dari secara Islam keumuman, boleh kita salah atau luruskan gitu kan, atau gitu. Ya, mohon maaf ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Jadi begini Pak Nihil, petunjuk itu tidak hanya sebatas buku panduan, betul kan? Iya, baik. Nah, petunjuk yang tidak berupa buku panduan itu adalah dengan melihat alam ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaranku bagi orang yang berakal. Nah, jadi jika ingin mengenal esensi dari kausa prima itu, ya bagi yang bisa memahaminya melalui kitab, silahkan pahami melalui kitab. Tapi ada beberapa orang yang misalnya di luar Islam begitu, itu diberikan ayat-ayat kauniyah untuk mengetahui entitas itu. Seperti itu Pak Nihil. Dan itu diterangkan juga ya di dalam kitab itu? Iya, diterangkan Pak. Pasti, iya. Seperti yang saya bacakan tadi itu ayat itu Pak. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini ya Pak, mohon maaf, saya jadi tertarik sebenarnya dengan angka 20 itu. Iya, baik. Mungkin saya belum coba ya untuk menyelami menggunakan pisau analisis saya kenapa ada perbedaan yang signifikan mungkin ya antara 99 dan 20. Apakah 20 ini entitasnya sangat-sangat apa ya, saya kira ya, saya pakai istilah apa ya, mungkin agak sulit sebenarnya. Apakah ada perbedaan nilai-nilai tertentu begitu ya, nilai-nilai tertentu di antara 20 dan 99 kan gitu ya? Maksudnya perbedaan nilai itu dalam segi apanya ini Pak? Kan tadi ada 20, ada 99, itu berbeda nggak ya? 20. Oke, boleh begini dulu. Saya nangkap dari pertanyaan Pak Nilisem ya, Pak Ali. Artinya begini, coba jelaskan maksud dari 20 sifat itu. Maksudnya apa dengan 20 sifat itu? Karena yang saya pahami itu adalah 20 sifat itu mengenal Allah melalui pendekatan akal, justru mengenai pendekatan logika yang dikonsep oleh manusia, tapi merujuk kepada dalil nakli juga, Al-Quran juga, yang merujuk juga nanti ke Asmaul Husna juga gitu. Tapi dipertegas ya Pak Ali, silakan. Iya. Berarti masih satu hierarki ya, 99 dengan 20 ya Pak ya? Iya, masih Bang. Ya, mau yang 99, mau yang itu 20, itu dua-duanya berdasarkan dalil. Baik, boleh dijelaskan nggak kenapa harus ada kata yang 20 tadi, kenapa harus menjadi fokus juga untuk mengetahuinya? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mengetahui cahaya itu kita bisa mempelajari definisi cahayanya, begitu kan? Ya, atau apa yang dipengaruhi oleh cahaya tersebut, begitu. Contoh sifat 20, ya kan? Yang pertama itu wujud. Ya, itu kan kita mempelajari kalau dia cahayanya begitu. Tapi kalau yang 99 misalnya Maha Penyayang, gitu, kita itu fokus kepada apa yang dipengaruhi oleh entitas itu. Ya, betul. Seperti itu Pak Nihil. Artinya masih ada korelasi ya? Masih. Sangat. Ya. Ya, bukan berarti 99 ini ada karena berdasarkan dari 20 maka ada tambahan. Kan cahaya itu reaksi ya. Jadi ya apakah sehingga karena 20 tadi lahir lagi sampai 99. Jadi kan selain 20 itu kan hanya alasan-alasan aja ya, alasan-alasan aja. Tetapi yang intinya tadi kayak tentu ada intinya ada di 20. Maksudnya gitu ya Pak ya berarti ya? Kalau intinya itu Pak bukan di 20 saja begitu, tapi kita harus pahami dulu semuanya. Jadi mau yang 20, mau yang 99 dan juga yang kauniyah yang ada di alam itu kita harus pahami semua. Baik, boleh dikasih tahu nggak ya Pak ya yang 20 itu? Biar saya juga coba screen Pak. Bantu Bang Ali.
Oke. Oh iya, ya silakan. 20 sifat yang wajib di Allah ya, gitu ya. Saya penasaran soalnya soal 20 itu kok. Iya, artinya begini dulu. Ketika kita masih ngomong ya Pak. Ketika kita mengenal konsep dari yang 20 itu, kita akan memahami juga yang 99. Oke. Bahkan bisa akan lebih memahami seluruh isi Al-Qur'an gitu Pak. Atau kita pendekatannya lewat mana? Lewat yang 99 juga bisa mengenal yang 20 gitu. Ini tinggal menggunakan metode yang mana untuk memahami itu. Boleh yang 20 dulu boleh. Pertama dari itu kan saya cari aja dulu ya di Iya, coba di-search Bang. Jadi yang 20 itu seperti definisinya Allah gitu. Kawan yang lain mohon maaf bisa nggak? Nanti saya suka jaringan agak terganggu ya kalau saya screen tarik itu. 20 sifat yang wajib di Allah nggak apa-apa, di Google aja kan bisa. Iya, Sebenarnya di-search sifat aja. di dalam sifat 20 itu sudah tercantum, sudah termaktub yang sifat 99, Asmaul 99 itu. Tapi kalau mau di breakdown lagi boleh di breakdown. Ada berhubungan itu. Iya. Iya. Dan ini membahas yang 20 ini sebenarnya satu kata dari contoh wujud. Itu pun pembahasannya kita bisa lama Pak. Iya, bisa Gitu. lama Kalau Pak. untuk memahami gitu. Tapi nggak apa-apa sebagai penasaran Pak. Iya, Gitu, kan? Nggak apa-apa. Iya. Saya berarti kan saya juga harus fair karena umat Muslim tidak boleh sembarangan berarti pasti kan? Iya, betul. Betul. Panjang ya. Karena nanti bisa salah pemahaman soal Ya, itu. Pak. berarti artinya bahasa saya adalah sebagai nihilis, ya catat sebagai nihilis, yang bisa saya tangkap 20 itu untuk menjembatani akal manusia supaya bisa mengetahui yang 99, bukan begitu ya? Iya, betul. Enggak, bukan mengetahui yang 99, tapi mengetahui entitas kausa prima itu. Coba Bang Alif, ini saya mencoba searching bisa apa nggak ini coba? Ini Iya. Udah aja sudah, kalau udah sudah. nanti Iya, kalau iya. jaringan saya terganggu kasih tahu Naikkan ke aja ya. atas sedikit Bang. Oke. Atau mungkin yang 20 itu sifat, sedangkan yang 99 itu sifat pujian atau Reaksinya. sifat kemuliaan. Iya, sifat kemuliaan Allah gitu. Oh iya. Oh berarti begini yang saya tangkap. Berarti 20 sifat ini hanya melekat dan diperuntukkan untuk kausa prima. Sedangkan Iya. selebihnya itu ada kaitannya dengan manusia. Maksudnya begitu bukan? Iya. Jadi Kayak Ar-Rahman, Maha Pengasih. Iya, Sayang, itu ya kan? sifat Jadi- pujian, sifat kemuliaan. ya, jadi mengetahui entitas contohnya kausa tadi, prima ya. itu melalui reaksi dari kausa prima tadi gitu. Oh iya, saya paham. Ya, saya paham. Berarti oke. itu ya, berarti jembatannya. Artinya begini ya. Coba sebutkan yang apa tadi? Penyayang tadi apa tadi, Pak? Mohon maaf. Contohnya Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Oke, Jadi oke. begini. Oke, sebentar. Maha penyayang. Ya, berarti Maha penyayang itu kan kata dasarnya sayang ya. Sayang itu diperuntukkan untuk yang bukan kausa prima ya, berarti ciptaannya gitu ya maksudnya. Iya. Nah, berarti kan ada melibatkan aspek ya, sehingga sifat itu diimplementasikan gitu kan. Nah, sedangkan yang 20 implementasinya hanya untuk kausa prima sendiri, benar nggak ya? Iya, seperti itu. Iya, seperti itu, betul. nah baru ngomong kulit udah dapat kesimpulan hebat. Iya, luar biasa. Tapi memang menarik karena ini pendekatan logika. Kita bahas yang 20 itu justru akan lebih menarik karena kita mengikuti alur dari pemahaman Pak Nihilisme ya. Contoh yang seperti tadi wujud. Kalau kita jelaskan wujud secara dari konsep di Islam itu seperti apa sih? Karena Ya. wujud nanti kan berkaitan dengan mukhalafatul hawadis gitu. Nah, Ya, wujudnya artinya, Allah itu seperti apa? Saya menganggap masih linear bahwa Ya. tidak akan bisa diserupakan ya. Ya, wujud berarti wujud yang dimaksud entitas kepada entitas, maka tidak bisa direpresentasikan dengan yang lain. Apapun yang ada itu bukan bagian dari wujud tadi, tidak mewakili wujud tadi ya, wujud entitas tadi. Jadi ya itu berbeda wujudnya berarti kan gitu ya. Berbeda wujudnya. Tidak ada kaitan sebenarnya wujud yang diciptakan kausa prima dengan kausa prima itu sendiri. Kan begitu, nggak ada kaitannya kan begitu. Berarti yang 20 kausa prima memiliki konsepnya sendiri soal wujud. Kan begitu, wujud entitas itu tadi. Nah, karena yang saya tangkap kan di luar daripada yang 20 itu menyentuh aspek
ciptaan kausa prima, benar ya? Iya. Gimana Pak Nilisem? Apa kita bahas dari wujud dulu? Iya. Atau memang justru sudah paham apa itu wujud? Begini, makanya biar coba saya bilang nanti ralat bahasa saya kalau memang saya salah, tapi saya menjelaskannya memakai bahasa saya ya. Saya nggak akan. Boleh. Silakan Bang, silakan. Kan tadi ada kata wujud ya. Ini satu aja nih udah agak mendidih kepala saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Saya akan membuat kausa prima kalau memang kausa prima itu ada, biar kausa prima bangga bahwa saya menggunakan otak saya. Iya, silakan Bang. Silakan. Oke, wujud itu bagian dari 20 yang hanya melekat pada entitas kausa prima. Benar ya? Salah satunya wujud ya. Oke. Bukan berarti selain kausa prima nggak punya wujud. Tetapi wujud yang dari 20 ini tidak diperuntukkan ada keterangan untuk mengetahui wujud itu tadi melalui wujud ciptaan. Oh, berarti lebih tepatnya gini ya. Untuk mengetahui bahwa kehadiran wujud itu kan berarti sudah dihadirkan di dunia ini, kata wujud dipakai oleh manusia kan gitu, keterangan wujud itu tadi kan, maka dihadirkanlah tadi ya yang selain kausa prima bahwa itu bentuk wujud, artinya kata wujud itu ada gitu ya maksudnya. Iya betul. Iya ada. Oh iya supaya sah kata wujud bahwa entitas tadi yang 20 tadi ada wujudnya, maka dibuatlah yang selain entitas tadi, ciptaan tadi yang wujud ya, supaya akal tadi menerima bahwa kata wujud ini sah loh dipakai di dunia ini gitu, supaya bisa seperti itu gitu ya. Tetapi kalau wujudnya si kausa prima sifatnya entitas ya, tapi kalau wujudnya si yang bukan ciptaan identitas gitu berarti ya. Iya betul. Iya. Iya. Oke, cuman pasti ada lawannya kan begitu. Lawannya maksudnya gimana ya? Jadi begini, wujudnya Allah itu tidak sama dengan wujudnya kita gitu. Iya, saya paham itu. Oke. Sudah nyambung berarti ya untuk wujud ya. Iya, tadi kan saya udah bangun silogisme bahwa wujudnya entitas kan hanya entitas yang miliki. Lantas diciptakan selain kausa prima untuk mengesahkan bahwa kata wujud bisa dipakai untuk jadi komunikasi. Bahwa wujud ini loh pengertiannya, tetapi kalau mau dibenturkan dengan yang 20 tadi nggak bisa dipakai, nggak bisa didiskusikan kan gitu ya, karena dia memiliki pengertian yang berbeda. Tapi supaya kalian bisa komunikasi apa sih arti wujud, ya udah ini dia, maka kausa prima mewujudkannya kan gitu ya. Iya. Untuk komunikasi manusia itu sendiri aja kalau bicara wujud manusia kan, tapi kalau wujud entitas itu nggak akan ada kan, kisi-kisinya seperti apa nggak ada ya? Oh nggak ada. Jadi begini, sebenarnya kalau dibilang komunikasi sih enggak ya Bang ya, tapi lebih tepatnya itu mengenal dia gitu, mengenal bahwa keadaan dia itu ada gitu, keberadaan dia itu ada. Nah, kehadiran itu kan, ya keadaan atau kehadiran wujud itu ada. Oh, baik. Coba yang kedua boleh nggak ya, selain wujud apalagi ya? Contohnya udah kelihatan belum? Ya? Kelihatan. Idam. Di selfie sudah ada belum? Terdahulu. Idam. Enggak, ini di servis sudah ada belum? Enggak kelihatan. Ada. Ya udah. Ada. Terus lanjutkan Bang. Yang saya baca ya, kidam artinya adalah terdahulu, yang berarti Allah SWT merupakan sang pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakan. Ya masih sama ya, kalau saya melihat artinya linearnya adalah masih tidak melibatkan aspek ciptaan ya. Iya. Jadi kan sedang mengenal ya, kita sedang mengenal. Ya, tetapi untuk supaya manusia bisa berkomunikasi, itulah diciptakan. Sebelumnya belum ada manusia, lalu kemudian ada, kan begitu ya? Berarti bukan seperti itu. Jadi lebih jelasnya lahir siapa maksudnya? Jelasnya begini Bang, itu saya bacakan ayatnya ya. Wal awwalu wal akhiru wal batihu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi hubungannya dengan absolut tadi Bang, dia yang mengetahui segala sesuatu dari awal hingga akhir gitu. Oke. Jadi saya tegas begini ya, sorry sahabat muslim,
Ini berhubung saya belum posisi moderator, belum diambil alih tadi sama Bang Parahan. saya mohon maaf. Tapi itu penjelasan sudah jelas bahwa lalu kita kembali ke wujud lagi tadi bahwa Allah itu wujud. Wujud itu kita artikan ada, dan adanya Allah itu berbeda dengan adanya seperti kita manusia. Itu konteksnya. Iya. Untuk membuktikan Tuhan itu ada, ya Allah itu ada, itu adalah adanya alam semesta atau makhluk ini, segala makhluk itu. Nah seperti itu. Lalu itu ada, itu bukti ada, tapi kita tidak bisa mendefinisikan seperti apa bentuk, rupa dan sebagainya, itu tidak ada, tidak bisa. Itu karena apa? Kalau ada persamaan dengan makhluknya, artinya gugur status ketuhanan itu, gitu loh. Iya, betul. Lalu Karena dari tidak wujud, mungkin, dari karena wujud, tidak mungkin yang terbatas itu bisa menjangkau yang tidak terbatas. Adanya Tuhan intinya berbeda dengan adanya selain Tuhan. Itu pertama dari kata wujud itu sendiri ya. Kalau adanya manusia, makhluk pasti berdasarkan bentuk atau suatu tersusun dari suatu zat materi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu, karena Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, dengan di luar Tuhan, dengan ciptaannya. Lalu kedua kidam. Kidam ini terdahulu. Terdahulu seperti tadi dalilnya wal awal wal akhir. Artinya begini, dialah yang awalnya ini yang tanpa permulaan gitu. Iya, tanpa tidak berawal. diawali dengan tidak ada. Jadi wujud itu ada, adanya Tuhan ini tidak diawali dengan tidak ada gitu loh. Iya, tidak ada tanggal awalnya gitu. Iya, artinya definisi kidam yang kedua ini kita kan sedang mengenal artinya kan prima begini ya. Pak ya. Ini sebenarnya berkembang. Kayaknya masih sama dengan penjelasan saya bahwa itu untuk dijadikan alat berkomunikasi manusia aja kan. Bahwa ada kata dahulu, ada kata awal, ada kata wujud, tetapi kalau mau merujuk kepada yang 20 itu tidak berlaku kan begitu kan. Jadi itu cuma untuk komunikasi manusia aja berarti ya, bahwa saya mengawali pagi saya itu dengan bangun tidur kan gitu, maka kata awal dipakai, itu kan deskripsi komunikasi manusia kan supaya komunikasi berlangsung, tetapi tidak bisa kan untuk mendeskripsikan awalnya si kausa prima kan, benar nggak? Ya karena kausa prima itu tidak berawal aja, ya. Maksudnya supaya akal itu tadi bisa terbangun itu kan komunikasi kan? Iya betul. Manusia. Jadi sebenarnya di Islam itu kita hanya bisa mengenali kausa prima itu melalui sifat-sifatnya atau ciri-cirinya begitu. Jadi begini, untuk mengetahui apa itu cahaya, ini kita pakai logika umum ya. Kita harus tahu apa itu definisi foton, betul kan? Ya betul. Nah, bagaimana ciri-ciri foton itu begitu kan? Nah, itulah yang sebenarnya tugas dari 20 sifat itu. Nah, 99 itu adalah apa yang dipengaruhi oleh foton ini gitu. Contohnya ketika ada cahaya di sebuah batu begitu, batu itu jadi agak lebih terang begitu. Baik. Nah, beda kan? Beda. Tapi kita bisa juga mengenali cahaya itu melalui apa yang dipengaruhinya gitu. Oke. Tapi kalau ini saya bilang tingkatannya itu sama nggak ya 99 dengan 20? Tingkatannya sama maksudnya apa bang? Tingkatannya itu sama nggak ya? Maksudnya nggak pakai tingkatan bang? Derajat kalau gitu. Derajatnya itu sama nggak ya? Nggak ada derajatnya bang, karena itu cuma tata cara untuk mengenali kausa prima itu. Artinya tidak ada penting dan bagian yang penting ya. Semuanya terpenting. Semuanya terpenting. Baik. Saya nangkap biar enak ya kayaknya Pak Anilisem ya. Bagaimana kalau contoh ketika 1-2 poin itu Anda sudah paham, kita persingkat. Jadi ketika 20 itu sudah dipahami, nanti kita ke Asmaul Husna. Itu mungkin akan lebih baik. Iya. Jadi kita tersusun gitu pembahasannya, karena nanti tidak loncat-loncat dan jadi step by step. Sebenarnya udah paham, tadi kan Nihilism sudah paham sebenarnya yang 20 sudah menjawab. Makanya kita sebut aja prima dia. Sebut aja contoh 1, 2, 3, 4 itu ada nggak yang jadi pertanyaan dari kita sebut aja, ada nggak yang dia tidak pahami, baru kita bahas gitu. Iya betul. Nanti saya gini ya, saya mengalami kesulitan sebenarnya membungkus narasi saya kan, karena menjamah entitas dasar ini yang 20 lalu kemudian melibat atau menyentuh aspek
selain kausa prima yang 99 tadi. Tentu itu bentar, makanya saya bilang bisa nggak kita buat ini jadwal dulu ya, supaya saya rangkum dulu deh bahasa yang tepat, karena bagaimana ya, saya dari tadi coba apa namanya, coba mana nih kata apa yang tepat, karena dia ada entitas yang memiliki entitas, jadi dia kayak entitas yang memiliki kasta gitu loh, maksudnya bukan antara 99 dengan 20 ya, tapi ada entitas kayak atom dibedah subatomik, jadinya ada lepton, boson, quark dibedah lagi sampai yang satuan paling kecil kan gitu. Nah, satuan paling kecil itu tuh saya mau menggunakan narasi apa ya? Maksudnya karena ini kan sebenarnya gini, tidak ada perbedaan tingkatan yang penting ya antara 99 dengan yang 20. Oh, tidak ada. Hanya metodik, itu hanya ya, metodik. Berarti kan semuanya itu sama-sama inti kan? Iya, betul. Nah, itu dia saya sedang membungkus dulu tuh, karena saya mau mencoba mencoba ada nggak kaitannya dengan manusia nanti, dengan aspek logos. Nah, sedangkan tadi kan sudah dibatasi 20 itu ya tentu tidak akan bisa dideskripsikan oleh yang bukan kausa prima, karena itu hanya melekat pada entitas kausa prima, tidak menyentuh selain kausa prima. Tapi kalau yang 99 tadi menyentuh kausa prima, ya kan kita sepakat, misal yang tadi sayang tadi ya, bahwa mengasihi, ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, itulah dia yang pengasih, itu kan? Iya. Nah, betul. Yang 20 ini, makanya saya bilang ini berarti udah masuk kepada bab bagaimana ilmu pengetahuan harus ketemu titik mentok dulu nih dalam subatomik itu, dalam quark yang 11 familia tadi yang masih selesai dawai, harus ketemu dulu tuh istilahnya. Nah, saya coba melahirkan istilah dulu. Apa ya istilahnya ya? Entitas terdalam kan gitu tuh. Makanya agak kelimpungan sebenarnya, jujur, karena saya fair. Saya kalau bilang kelimpungan ya kelimpungan gitu. Iya, betul Bang. Jadi kalau ini tantangan yang menarik bagi saya. Iya. Jadi saya begini aja Bang ya. Kalau misalnya Bang kesulitan mencari istilah untuk entitas yang terdalam itu, begitu ya kan? Saya dari Muslim memberitahu bahwa entitas terdalam itu itulah Allah Bang. Baik, mungkin agak sedikit tambah muter ini Pak Nilius. Sorry. Coba saya sederhanakan begini ya. Nanti saya kasih kesempatan setelah saya ngomong Pak yang dari Malaysia ya. Saya kasih tadi karena mau ngomong saya nggak enak, belum dikasih kesempatan. Tapi karena ini sedang bahasa pendekatan untuk memahami ya kawan-kawan. Kalau saya salah silahkan koreksi. Artinya kesalahan dalam penyampaian. Begini, pertama kita menyebut Pak Nilis menyebut kausa prima. Saya menyebut Allah dulu ya. Jadi gini, pertama Allah gitu. Nah, untuk mengenal Allah, lalu ada metode mengenalinya melalui 20 sifat ini. Ya, melalui 2 sifat. Lalu yang 99 itu bisa dikatakan gelar. Ya, saya bilang. Nanti kalau salah silakan koreksi. Yang 99 ini gelar yang ada pada diri Allah itu. Gelar Allah itu. Pertama untuk mengenalnya. Jadi begini ya Pak ya. Saya udah nemukan ini. Jadi begini. Ya. Ini sama seperti tidak bisa a priori dan a posteriori memang menjembatani ini. Saya akuin kayaknya dari pribadi saya, tapi saya belum bertemu dengan pakar ilmu linguistik ya, coba saya bertanya nanti. Tetapi saya bilang ini seperti gini, mendeskripsikan yang impossible dengan cara impossible, bukan dengan cara possible ya. Mendeskripsikan yang tidak mungkin dengan cara tidak mungkin. Itu kan padahal tidak mungkin itu ada kan gitu ya. Ketidakmungkinan, tidak mungkin itu ada. Nah, itu kan agak susah ya kita mengemas narasinya, karena dia entitas ini, satu sisi dia entitas, satu sisi entitasnya tidak terbatas, dan satu sisi juga belum lahir istilah-istilah kan, bagaimana cara menjembatani komunikasi ini. Nah, apa jangan-jangan wah ini sebenarnya ini ya, saya sudah mulai mendengar sepertinya apakah kausa prima sedang tertawa nih ya melihat saya yang kebingungan. Jadi begini Bang, saya mau bercerita sedikit boleh?
Ya, silakan. Tadi Ya, saya jadi sudah dulu- janji, Pak. Aduh, maaf, saya tadi sudah janji ngasih kesempatan pada sama Pak Johari tadi. Sebentar aja Bang. Ini penting untuk Pak Nihil ini ya. Oke. Penting sekali. Jadi dulu ada ulama kami itu, dia selalu mencari kebenaran. Pertama dia mencarinya secara logika, ia tidak temukan. Kemudian ia cari secara akal, secara panca indera dulu pertama. Karena panca indera terbatas dia tidak temukan. Kemudian ia mencari secara logika, dia juga tidak menemukan. Kemudian dia mencari lagi secara filsafat, sama seperti yang abang lakukan sekarang, juga tidak dia temukan. Karena sulit sekali mendefinisikan kausa prima yang sebenarnya itu. Akhirnya? Lalu di mana ia nemukannya? Ada. Coba baca biografi Imam Al-Ghazali. Oh iya, akhirnya dia penemukan dengan peristiwa empirik. Siap. Iya, Ya, kira-kira dengan pendekatan empirik ya, dengan pendekatan empirik berarti kan Iya, Al-Ghazali. betul. Ya, nah Berarti abang itu sudah baca dia. berarti. Ya, itu dia. Oke, itu dia maksud saya. Nah, jadi begini. Oke, kausa prima tidak bisa begini ya. Jangan tertawa dulu kausa prima kalau begitu. Itu dia yang saya maksud. Itu dia yang saya maksud. Kenapa ada kesialan beruntun dan keberuntungan beruntun? Kalau memang memakai the rule of universe, hukum semesta, probabilitas tidak mungkin sedetail dan seakurat itu. Apa jangan-jangan itu kausa prima? Lalu kemudian saya menjangkau kausa prima. Ternyata kan tidak terjangkau tuh, tidak terjangkau. Ada entitas yang gawat ini, kan gitu menurut saya. Ini gawat sebenarnya. Sebentar. Gawat, sebentar ya, gawat dari apa jangan-jangan kausa prima, kan gitu ya. Apa jangan-jangan kausa prima itu sendiri. Nah, kalau saya merujuk kepada empirik, saya mempertanyakan juga kenapa ada kesialan beruntun dan keberuntungan beruntun. The rule of universe tadi, hukum semesta, baik itu relativitas, probabilitas, tidak mampu menjawab itu kan. Apakah ada, itu dia yang disebut dengan kausa prima, kehendak lain. Ternyata saya telusuri, saya coba menyelam. Ini masih di pinggir saya kira ya, masih di pinggir kok udah cukup membuat ini ya agak kesulitan sedikit. Tapi saya harus membuat dulu ya kausa prima berhasil membuat otak gitu ya. Saya masih percaya dengan itu. Kausa prima berhasil menciptakan otak. Kalau memang ada ya kausa prima itu. Nah, ternyata jawabannya kan prosesnya saya cari. Oh ya. Nggak ketemu. Terlalu mendalam ya gitu ya. Apa ini juga jangan-jangan yang dimaksud dengan Profesor Klein ketika saya berdiskusi dengan Profesor Klein, ketika saya bilang, Profesor Klein tolong jawab dengan jujur, saya masih yakin dengan akal saya bahwa slogan dan jargon soal kausa prima menciptakan otak pasti tujuannya untuk berpikir. Saya sedang berpikir kalau memang kausa prima itu ada, pasti dia senang dengan saya. Oke, dia bilang. Baru dibilang Profesor Klein, sederhana kata dia. Tolong kamu, kalau memang otak kamu mau membuat kausa prima bangga, ciptakan satu warna di kepala kamu yang belum pernah kamu lihat. Kan gitu. Wah gila ini pertanyaan sederhana, tapi kok, wah jangan gitu, saya bilang kan. Saya bilang jangan seret saya ke final, saya bilang. Saya udah tahu ini berbahaya juga sebenarnya. Oh, jangan seret saya ke final, saya ikutin dulu prosesnya. Saya ikutin prosesnya. Ternyata ada tadi penjelasan dari Bapak yang menjelaskan soal filsuf yang bernama siapa tadi Pak? Al-Ghazali. Ya Al-Ghazali. Dia juga ternyata mungkin ya, saya tidak bilang sama, tapi dia pernah mencari lewat akal kan gitu, indera, lalu kemudian ke akal, lalu kemudian ke filsafat, tidak ketemu juga sampai dia bisa menemukan itu, memahami itu secara empirik kan gitu ya. Iya betul. Nah, saya takut juga nih apa sama nasib saya nanti dengan itu ya endingnya, apa sama ke final. Saya juga masih iya saya tahu ada air bah di depan, tapi saya nggak mau kena dulu air bah kan gitu tuh. Iya saya tahu, kena juga nih air bah nih kan gitu. Nah, oke, saya akuin. Berarti Bapak sudah sampai ke pintu gerbang, tapi Bapak masih enggan ke dalam. Iya, saya tahu. Gerbang itu kan ada ya, artinya gerbang itu ada. Saya melihat ada gerbang, tapi saya kan harus membuat diri saya buntu. Apa alasan tidak masuk gerbang? Apakah berarti
saya mendustai akal saya sendiri kan gitu kan, mendustai pernyataan saya bahwa saya mau membuat kausa prima bangga kan kayak gitu. Nah, jadi artinya kalau memang kausa prima, misalnya gini, saya declare, oke, kausa prima, saya kalah kalau begitu. Ada ternyata kausa prima. Dan misalnya gini, otak saya tidak bisa mendeskripsikan itu. Jadi kalaupun ada yang bertanya sama saya tidak akan pernah jawab itu. Karena tentu jawabannya tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan begitu, bagi orang yang belum percaya dengan kausa prima. Saya yakin itu. Apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang belum percaya dengan kausa prima, pasti kalau dia tidak fair, dia hanya menginginkan jawaban yang dia inginkan. Kan begitu. Padahal kausa prima itu tidak bisa dideskripsikan dengan keinginan, kan gitu ya? Dengan keinginan terlepas memakai akal atau pengetahuan, kan begitu? Iya betul. Harus dirasakan, harus dialami, empirik, betul. Iya, empirik. Tapi bagi yang fair, kalau misal saya fair sekali, saya tidak pernah adopsi ayat, tidak pernah memakai diksi-diksi dalam kitab, hanya menggunakan logos. Kita semua punya logos, kan gitu ya? Nah, tapi perbedaan kita adalah imanen. Nah, imanen ini kan kausa prima tadi ya. Oke, saya akuin 90%. Oke, fix saya kalah sama kausa prima. Kan gitu. Ternyata kekalahan itu maksudnya ternyata yang sebelumnya saya menantang untuk mengetahui konsep kausa prima sebenarnya, ternyata tak terdeteksi, tapi keadaannya kenapa logos sekali ya, kan gitu tuh. Logos nih Bang. Saya kembali ke Kang Farhan karena saya juga ikut gemeteran lapar. Nanti saya ikut nimbrung deh. Oke, terima kasih Bang Alif ya. Menarik sekali, semakin menarik. Ngantuk saya hilang mendengarkan daging semua pembicaraan saya kita. Pendengar jangan sampai kecewa seperti tadi siang loh. Saya malu sekali tertawain. Iya betul. Tolonglah tapi jaga. Saya kembali lagi mohon maaf ya. Lebih enak terstruktur pembahasannya, Pak Pengembara ya. Kita fokus di 20 sifat. Lalu setelah itu baru menyangkut Anda mempertanyakan tentang 99. Karena nanti Bapak sebentar ya Pak, saya segarkan lagi ingatan Bapak. Okay. Saya kan tadi udah kasih judul saking fairnya saya bilang saya kelimpungan. Jadi itu di-stop dulu ya Pak ya, yang 20 tadi. Karena berhenti di satu tadi wujud, tadi saya bilang saya kelimpungan. Karena saya harus mencari bahasa yang tepat Pak. Jadi kalau mau dilanjutkan yang 20 nanti dulu, saya mau cerita dulu. Oh iya. Oke kalau gitu. Jadi ya saya fair Pak soalnya, saya fair. Saya nggak mau, saya nggak suka trik gimmick gitu, nggak suka saya. Nah jadi Pak. Oke. Iya, jadi kita cut dulu boleh ya. Mohon maaf, saya belum berani untuk melanjutkan 20 karena itu berarti peralatan setelan saya harus cukup. Ini kekurangan saya nih agak-agak blunder ya. Kalau kausa prima tadi membahas soal entitas yang 20 yang ditangkapkan kesimpulannya adalah 20 itu tidak melibatkan aspek lain untuk deskripsi, hanya melibatkan aspek entitas itu sendiri, mutlak hanya kepada entitas. Tapi 99 itu adalah deskripsi untuk manusia. Contoh tadi ya, pengasih, berarti ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi. Ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi. Siapa yang mengasihi berarti pengasih, kan gitu. Tetapi tingkatannya, betul. Kan gitu. Nah, unlimited tingkatannya. Oke, deskripsi. Dikasih saya tantangan tadi oleh Pak Alif, yaitu wujud. Saya coba selamin kan wujud itu. Sampai saya bilang, ini induknya entitas berarti ini yang dibahas nih. Bahkan mungkin kalau induk entitas pun belum cukup mampu nih untuk menjangkau itu. Saya bilang, sama kayak mendeskripsikan subatomik, ada lepson, ada boson, ada quark. Quark itu ada 9 familia. 9 harus dipecah lagi satuannya, dibedah lagi, dan itu pun ternyata tidak bisa dijadikan jembatan tuh kan untuk mendeskripsikan entitas yang wujud tadi kan gitu tuh. Akhirnya tadi ada bantuan dari Bapak soal Al-Ghazali, ada bantuan. Dia bilang yang saya ingat adalah pembuktian secara empiris ya.
Pembuktian secara empiris melalui jembatan lain. Oke. Kok ada korelasinya dengan saya? Saya bilang, saya justru mencari tahu soal empirik. Kenapa ada kesialan beruntun dan ada keberuntungan beruntun. Kan gitu tuh. Betul. Kesialan beruntun itu tidak mungkin rule of universe, ya. Aturan-aturan, hukum-hukum semesta bisa menjangkau seakurat dan sedetail itu. Kan gitu. Apa jangan-jangan ini kausa prima? Kan gitu. Nah, saya bilang lagi, konklusi saya hari ini 90% saya bilang oke, kausa prima saya kalah. Tapi kan dia bilang ada lagi tuh tambahan dari Pak Alif bahwa Bapak sebenarnya sudah sampai pada gerbang. Tetapi Bapak belum memasuki gerbang itu. Saya jawab lagi kan, saya kasih antitesisnya lagi bahwa saya memang belum memasuki gerbang. Saya sedang berdiskusi dengan diri saya bahwa apakah saya mau masuk ke gerbang itu atau tidak, kan begitu. Nah, diskusi dengan akal saya ini ternyata saya hubungkan dengan pernyataan Profesor Klein, kan gitu. Biar kita bicara mau dan tidak mau. Profesor Klein bilang itu salah satu guru besar saya pada saat saya berada di itu ya universitas. Profesor Klein bilang, saya bertanya sama Profesor Klein, Prof, kalau memang slogan dan jargon soal the ultimate truth itu ada, kausa prima itu ada, dan kalau memang kausa prima itu menciptakan pikiran, berarti saya sudah membuat senang kausa prima berhasil menciptakan pikiran kalau ada. Sekarang beritahu pikiran saya kausa prima itu apa, kan gitu. Lalu Profesor Klein bilang, ya coba buat senang kausa prima sekarang. Kamu buktikan itu dengan cara coba ciptakan satu warna yang belum pernah kamu lihat. Di situ saya langsung radar saya memberikan peringatan bahaya, warning kan gitu tuh. Warning karena secara langsung akumulasi di kepala saya mau diseret ke final, kan gitu. Dalam filsafat ya, saya mau diseret ke final, ini metafor bahasanya. Saya mau diseret ke final nih. Wah, saya belum mau. Kenapa belum mau? Alasannya, karena saya sebagai manusia yang fair, saya harus ikutin prosesnya, kan gitu tuh. Prosesnya. Betul. Karena saya harus menghargai diri saya sendiri. Cara menghargai diri saya sendiri, bahkan tidak melibatkan orang lain, saya masih menghargai diri saya sendiri. Jadi ketika saya menipu diri saya sendiri, saya merasa bersalah sebenarnya, walaupun orang lain nggak tahu, kan gitu. Dan nggak ada urusan dengan orang lain. Nah itu saya bilang, saya fair, jadi manusia saya harus fair. Nah akhirnya, apa sekarang jawaban dari diri saya sendiri? Saya declare bahwa 90% saya menganggap oke, ternyata kausa prima itu ada. Kan gitu. Oke, kausa prima ada. Benar ternyata kausa prima ada. Kenapa? Karena semua referensi, semua bahan-bahan yang sudah saya miliki dan saya coba lagi memakai bahan-bahan itu dengan baik dan benar, ternyata itu sudah cukup membuat saya melihat bahwa gerbang itu ada. Ya kan? Melihat, oh ternyata oke, gerbang kausa prima ada. Gerbangnya nih masih gerbangnya. Tapi saya berpikir, kenapa saya belum mau masuk? Kan begitu loh. Ini cerita aja ya. Gerbangnya saja untuk dilihat. Saya sudah sepelingur ini, kan gitu ya. Saya sudah sedahsyat ini ya akal. Ini masih depan gerbang nih, gerbang udah kelihatan. Tapi kok saya sudah sekelimpungan ini? Wah gila, nggak mungkin. Saya pikir kan, saya nggak mungkin. Sekarang saya sedang berpikir itu, nggak mungkin. Saya bilang, kausa prima pasti punya alasan menciptakan akal. Nggak mungkin kausa prima menciptakan akal untuk dibuat gila ini manusia, kan nggak mungkin ya. Tapi saya coba pelan-pelan. Saya berdiskusi dengan akal saya, dengan cara sendiri, dengan cara saya sendiri juga, ya, bahwa wah, apakah ada hal menarik sebenarnya di dalam gerbang? Saat ini saya berpikir itu. Ada sesuatu apa sebenarnya di dalam gerbang ini, kan gitu ya. Saya sebenarnya penasaran sekali ingin membuka gerbang itu dan masuk. Saya melihat dulu isi gerbang itu seluruhnya, kan gitu. Tapi apakah yakin saya dengan konsekuensinya? Ya kan gitu, konsekuensinya. Apakah akhirnya nanti saya bermusuhan dengan pikiran saya? Apakah saya nanti akan selama ini sahabat yang sudah terbangun dengan pikiran saya yang menemani saya suatu saat, setiap waktu saya harus bermusuhan, atau jangan-jangan kami semakin mencintai satu sama lain, kan gitu ya. Saya kan belum menemukan jawaban itu, tapi sepertinya jujur saya pengen masuk ke gerbang. Alhamdulillah. Pengen tahu di dalamnya apa sebenarnya isinya, karena
menarik ya. Di depannya aja udah gawat ini, apalagi dalamnya. Hal apa sebenarnya yang ada di dalam gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Kang Farhan. Oke, terima kasih. Silakan Pak Didi untuk saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Silakan. Ya, silakan lanjutkan. Secara fair saya akan mengatakan bahwa otak saya sepertinya menginginkan sesuatu terkait dengan gerbang itu. Nah, secara jujur, kalau di pintu gerbang dari teologi kekristenan, otak saya mengatakan belum melihat, dan otak saya kenapa selalu memaksa saya, sedang memaksa saya saat ini. Coba kamu uji itu gerbang itu, kan gitu. Coba masuk dulu ke gerbang itu tuh, gerbang yang diyakini oleh umat Islam. Tapi saya kan negosiasi dengan otak saya. Oh, yakin kamu? Apa kamu siap dengan konsekuensi? Akhirnya kita nanti bermusuhan. Itu juga memberikan jawaban ke antitesisnya. Jangan-jangan kita bukan bermusuhan, bisa saling mencintai kan gitu. Tapi yakin kamu kuat, kamu berada dalam tekanan di dalam kan gitu ya. Apa kamu nanti siap terkejut dengan sesuatu yang belum kamu prediksi? Itu unpredictable loh kan gitu di dalam itu. Karena kita berdua kewalahan nih sampai depan gerbang, mencari gerbangnya aja kewalahan nih. Apalagi masuk ke dalamnya itu isinya apa lagi? Bisa-bisa mati kita kan gitu ya. Sampai akan lebih indah. Saya rasa seperti itu. Saya tertarik dengan filosofi sebuah pintu menurut saya ya, sebuah excited yang luar biasa ketika Pak Nihilism sudah sampai ke depan itu. Saya punya sedikit clue ya, sedikit ini yang saya dengarkan untuk saya biasa dengar debat diskusi juga dengan orang ateis. Ada satu yang membuat saya orang ateis itu ternyata membuat dia tersadar ketika saya mengucapkan dari salah satu ulama besar yang mengatakan bahwa ini dari Ali bin Abi Thalib. Jika memang apa yang kita takutkan antara neraka itu adalah sesuatu yang omong kosong, sesuatu yang bullshit, kita sebagai orang yang Islam, kita akan tetap selamat. Karena apa? Di sana tidak ada yang namanya hukuman. Tapi ketika ternyata di akhirat kelak, ternyata memang pengadilan itu benar-benar nyata, setidaknya umat Islam sudah ada bekal. Selamatkan. Sebagai contoh, kita ketika mau pergi, kita akan bisa pergi dengan berjalan kaki. Tapi itu akan lebih berat. Tapi ketika kita sudah membayangkan, memberikan kita sebagai pemahaman bahwa amal perbuatan kita adalah bekal untuk kita menempuh sebuah perjalanan yang kita juga tidak tahu seperti apa, setidaknya kita sudah membawa bekal. Ya, persiapan udah ada. Itu bahasa metafor ya Pak. Iya, benar-benar. Silakan aja. Jadi saya tidak mau melibatkan tidak mau melibatkan unsur lain dalam logo saya ya, karena begini unsur sehingga saya sulit berdamai dengan pikiran saya. Saya akan sulit berdamai dengan pikiran saya karena kami berdua sudah terusik dengan api-api yang merah itu. Jadi bagaimana mungkin saya bisa berdamai sedang kami dalam kondisi ketakutan kan gitu ya. Semisal ya gambarnya seperti itu. Tapi mungkin ketika bicara, maka kan saya bilang teruskan cerita soal gambaran itu. Sebenarnya saya ingin membuat frekuensi yang damai gitu, yang tenang gitu loh. Nah itu kan keindahan ya soal tadi, bisa nggak ya buah-buahan itu gimana ya, itu makannya apa, nggak ada kenyang gitu loh. Wah indah sekali kan gitu ya. Nah itu kan cara saya berdamai. Kenapa? Karena judulnya saya fair. Saya tidak fair. Kalau saya misalnya kayak ada orang tuh maling dikejar sama hewan buas, lalu kemudian dia bisa melompat. Lompatan itu disebabkan karena ada yang menakut-nakuti hewan buas tadi. Jadi tidak fair kalau dia dibilang dia berhasil lompat karena keinginannya sendiri dan karena kemampuannya sendiri. Nggak fair itu. Nggak pinter, setuju. Ya, nggak fair. Ya, jadi saya hanya, ya betul. Jadi saya akan berdamai dengan diri sendiri. Causa prima saat ini yang saya terima ya saat ini. Kehadiran dari causa prima kan 90%. Oke, satu sisi saya mengatakan saya kalah causa prima, tetapi saya akan buktikan bahwa causa prima itu berhasil menciptakan otak kan gitu untuk berpikir kan gitu ya. Dalam tanda kurung bukan artinya saya mau melampaui causa prima karena saya sudah mengakui causa prima itu ada. Kan gitu ya. Saya bukan mau melampaui causa prima, cuman kan boleh saya sebagai manusia menunjukkan bahwa causa prima itu menciptakan otak untuk berpikir loh, untuk seluruh manusia kan boleh ya. Bukan artinya menyuruh untuk melampaui causa prima kan nggak akan bisa kan? Boleh kan, sah itu kan? Boleh ini sedikit. Silakan. Pak Nihilism,
boleh saya ini sedikit berkomentar, dan kalau salah mohon dikoreksi saja. Jadi komentar saya begini, ketika kita sedang menyelami terhadap kausa prima ini, dan ada ada perasaan atau ada pernyataan bahwa kita kalah, maka sesungguhnya kita menang gitu kan, karena memang yang tak terjangkau akan tetap tak terjangkau gitu. Tapi begitu dengan kausa prima ini kita merasa menang, sebenarnya kita kalah gitu, karena seolah-olah yang tak terjangkau menjadi terjangkau gitu. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi begini. Alhamdulillah, silakan. Jadi begini ya. Yang saya maksud konsekuensi ya, ketika saya berbicara dengan logo saya bukan soal teknis, justru teknis itu agak sedikit dihinakan kalau mau disandingkan dengan apa sebenarnya konsekuensi yang benar-benar dikatakan konsekuensi. Teknis itu seperti saya tahu sholat gitu, itu apa, itu teknis yang bukan mengerikan kan, karena entitas yang sebenarnya, konsekuensi yang sebenarnya ada sesuatu. Itu yang saya maksud, sesuatu, bukan teknis. Wah berat nih, mau apaan itu? Coba yang terus apa tadi? Terus soal teknis kayak berhaji, terus teknis haji, jilbab, berpuasa gitu. Itu kan teknis. Nah, yang saya khawatirkan dan yang pikiran saya khawatirkan adalah konsekuensi di dalam. Alasan saya melihat pintu gerbang itu kan ketika saya sudah mengawinkan konsep logos yang konkret dengan aspek iman yang abstrak kan gitu. Nah, apakah di dalamnya nanti dinamika di dalam itu akan ada tekanan-tekanan soal entitas juga kan begitu, ada tekanan-tekanan soal entitas juga, bukan soal teknis tapi soal entitas. Jadi kayak gini, gambarnya begini, kenapa saya sebut dengan konsekuensi. Bagian lapisan tekanan pertama yang menjadi alasan saya juga, pertimbangan saya adalah umat Islam itu terdiri ya, ada yang disebut dengan mazhab, yang dimana pendapat itu ada yang berbeda ya, ada yang berbeda. Padahal sama-sama penghuni dalam gerbang. Nah, saya yang memiliki karakter berteman dengan logo saya, apakah saya nanti akan terikut-ikut juga tuh, kan gitu tuh. Nah, sedangkan dalamnya itu isinya datuk-datuk atau senior-senior yang sudah lebih dulu masuk ke gerbang itu kan. Waduh, kan gitu tuh. Itu salah satu lapisan pertama ya. Ya, kalau teknisnya saya bahkan saya nggak mau bicara teknis itu. Kalau masih memberatkan soal teknis, aneh rasa saya. Loh, kok kalian bisa masuk gerbang tapi masih mentitik beratkan teknis? Itu kan konyol tuh, teknis itu kan simple sebenarnya ya. Sebuah ritualisme sebenarnya, hanya sebuah ritualisme. Oke, dilanjut Pak Nerisan. Ritual itu kan teknis kan, artinya bagi saya bukan itu. Saya nggak mau fokus ke situ karena iya itu udah beda soalnya. Saya bukan merendahkan derajat atau meninggikan derajat sesuatu ritual ya, tidak seperti itu. Tapi yang namanya teknis itu berkaitan dengan kita empirik. Saya kira kalau empirik agak konyol sebenarnya orang yang masih memberatkan empiriknya ya. Maksudnya praktik ritualnya masih dipermasalahkan, itu konyol. Saya bakal benar-benar tertawa itu kalau ada yang memberatkan itu. Udah masuk gerbang tetapi masih memberatkan ritual, konyol sekali. Berarti Anda memasuki gerbang menggunakan apa nih, kan gitu tuh. Sedangkan cakupan di dalam kan sudah luas, masa cakupan yang remeh-temeh soal teknis kok berat kan gitu ya. Nah oke, kita nggak usah merujuk ke teknis ya, nggak apa-apa ya Pak Farhan ya. Nggak apa-apa, kita karena kalau teknis itu nanti Anda sudah di dalam gerbang. Saya ingin ke tahap ketika Anda masih di depan gerbang dan apa sih yang membuat masih sedikit ragu untuk melangkah. Silakan Pak Nilis. Ya, yang saya tahu teknik di dalam itu kan tidak harus bisa terbang kan. Kalau terbang ya saya kira berat nih. Kalau bisa terbang tidak harus bisa
nempel di dinding kan kayak Spiderman kan, itu teknis yang berat kan, butuh latihan. Iya, betul. Kan teknisnya sejauh ini bahkan bisa dilakukan oleh siapapun kan, begitu kan ya, jujur ya, bisa ya. Betul. Bagi Siapapun boleh. bagi pemeluknya kan gitu ya. Oke. Nah berarti sudahlah tidak usah masukkan unsur itu karena saya tidak mau merubah frekuensi ini jadi menurun. Nah frekuensinya itu yang membuat saya mempertimbangkan konsekuensinya adalah pertama, yang tadi lapisan pertama. Lapisan kedua, ketika saya mengetahui keinginan si kausa prima yang sebenarnya, ya di depan pintu gerbang aja udah kewalahan nih, apalagi di dalam. Berarti kita akan melihat dengan mata terbelalak, dengan dukungan aspek logos, kita akan bisa meraba keinginan sebenarnya. Apakah ketika saya tahu keinginan sebenarnya kausa prima, saya akan kewalahan juga kan gitu ya. Nah, wah ini gawat juga nih, kan gitu. Saya sedang berhadapan dengan kausa prima kalau begitu. Nah, terus aspek apa lagi? Kalau saya gagal ya di dalam pertempuran di dalam, saya anggap ya pertempuran dengan diri saya, bertahan di dalam itu, ya, maka tentu saya sudah membuat otak saya kecewa pasti kalau saya gagal, ya. Otak saya kecewa, saya tidak berhasil begitu lama. Saya ingin mengetahui ini, bukan gampang menurut saya. Kalau ada yang bilang gampang, kalau bisa saya tersungkur aja deh kan gitu. Kalau bisa gampang memahami logos ini, mengawinkan logos ini, karena saya basicnya juga bukan itu kan. Saya harus betul-betul fair gitu. Kalau saya gagal, maka di dalam konsekuensinya tentu ketemu api kan gitu. Betul. Di dalam pasti ada bahasa-bahasa yang mengerikan yang tadinya saya hindari. Berarti saya sekarang harus menerima frekuensi itu, frekuensi yang mengerikan tadi. Berarti saya sudah akan memulai pembicaraan soal unsur yang mengerikan, ya, sesuatu dimensi yang sangat mengerikan. Saya tahu itu, saya udah prediksi itu pasti ada dimensi yang sangat mengerikan tuh di dalam tuh. Apakah saya dan otak saya siap bekerja sama? Kan begitu ya. Bukan untuk tidak takut, tetapi memilih untuk melakukan yang diinginkan kausa prima, bukan karena ketakutan. Saya yakin kausa prima kayaknya nggak mungkin ya hobi menakut-nakutin. Oke, iya. Karena kausa prima nggak sebecanda itu, nggak kayak Dia punya ginting kan. Dia punya Ya, sifat jadi, juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dia maha ini, Rahman ya. Nggak seperti ginting lah, pokoknya beda ginting. Ya, artinya kan selain daripada konsekuensi terhadap diri sendiri, tapi ada juga konsekuensi terhadap umat manusia, bahwa api-api itu diadakan untuk orang-orang yang tidak menginginkan, tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh kausa prima. Benar nggak ya? Benar ya? Betul. Oke, berarti tantangan saya kan semakin banyak, kan begitu ya? Nah, saya bukan mengkhawatirkan soal teknis, tetapi seberapa mampu sebenarnya akal saya bekerja sama dengan saya untuk pertama mengetahui keinginan kausa prima, yang kedua ya tetap menjaga konsistensi bahwa saya sudah sampai kepada final kan gitu. Dalam tanda kurung, selesailah saya dan otak saya hadir di bumi ini kan gitu ya. Selesai Pak, wah udah panas, kayak cerita yang damai-damai lagi. Ini di luar maksudnya kayaknya kena angin. Saya hanya mau tahu ya Pak ya, secara jelas dan terang, bahwa coba jelaskan sama saya, beritahu kepada saya, bukan jelaskan, beritahu kepada saya syarat-syarat untuk masuk gerbang itu secara fair, secara memang yang sudah diatur oleh si kausa prima itu apa ya? Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Saya mau tahu dulu syaratnya apa silakan sih? yang Pak Bang Alif, kalau ada yang mau menambahkan dari Pak yang mau diketahui oleh Pak. Makanya kalimahnya itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah gerbang untuk masuk ke dalam Islam. Itu sesimpel itu dua kalimat. Oke, cara syarat formil untuk mengetuk itu menggunakan bahasa Arab. Berarti kesimpulan yang saya tangkap menggunakan bahasa Arab. Syarat ketukan dari pintu gerbang membuka bahasa Arab itu
ada terjemahan ya, terjemahan secara harfiah, bahwa terjemahannya apa Pak Farhan? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kita bikin pendek aja ya, dan itu sudah sah. Iya. Oke. Kalau saya ucapkan Indonesia itu sudah mengikuti syarat formal atau belum? Kan belum kan? Tidak, harus pakai Arab karena apa? Saya kasih analogi seperti itu. Harus ada foto pin tertentu. Iya, saya bukan mau itu. Jadi maksud saya ulangin ya tadi perkataan Pak Farhan. Aku bersaksi sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya, Allah. Iya. Sebentar Pak. Itu nama si kausa prima. Si prima kausa. Allah. Baik. Berarti tadi aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Oke. Iya Pak. Boleh mengucapkan? Ya, boleh. Saya yakin kepada diri saya bahwa saya nggak akan secepat itu bisa mengucapkan dengan cara detail dan benar ya. Karena saya yakin kausa prima, saya yakin kausa prima akan ngamuk kalau saya. Iya, saya paham. Ya, maha bijaksana, kausa prima maha bijaksana. Boleh saya ini Kang Farhan? Iya, gimana Pak Budangon? Boleh Pak Nihil, saya akan meminta ya kepada Tuhan saya, dan mungkin Anda mendengarkan aja doa saya, boleh Kang? Kalau bisa nanti setelah Enggak, ini. Saya pengen sekarang. Pengen sekarang. Saudara dalam Islam betapa indahnya. Masya Allah. Pak Budangon, silakan. Ya maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Ya Rabbi, subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Amin ya Allah. Hari ini kami telah kedatangan. Ada orang yang sedang mengetukmu ya Allah. Ya Rabb, penguasa langit bumi, Tuhan seluruh alam. Engkau ya Allah ya Rabb, Tuhan kami, Tuhan para nabi-nabi kami. Amin. Adam Idris itu adalah Tuhan baik kami ya Allah ya Rabb. Mereka adalah Rasul-Rasul. Hari ini telah ada datang kepada kami saudara kami yang ingin menemui ya Allah ya Rabb. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukakan hati batin mereka. Beliau ya Allah ya Rabb. Berikan kepadanya kekuasaan lisannya ya Allah untuk menerimamu sebagai Tuhan. Amin ya Allah. Amin. Berikan kemampuan baik kami untuk jadi saksi, menjadi pendamping dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami, menuntunnya, mengajaknya kepada. Amin ya Allah. Mudahkan kami, rahmati kami. Amin Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Terima kasih Farhan. Terima kasih Pak Budangon. Alhamdulillah. Inilah persatuan dalam Islam, dan semoga kita kelak bersama di jannahnya. Karena apa? Kita hanya manusia dhaif dan hanya seorang Pak Nihilism, saudaraku, boleh saya membimbing Anda untuk mengetuk pintu ini bersama-sama? Kita akan bersama-sama melangkah bersama untuk memasuki pintu gerbang itu. Dan sebisa mungkin saya akan membimbing Anda dengan kalimat ini. Mohon diikutin Pak Nihilism. Ya, sebentar Pak, saya coba ini dulu ya. Oke, silakan. Jadi begini Pak, saya akan jujur bahwa saya, jangan ada yang menganggap saya tendensius ya. Saya biasa menerima frekuensi yang menyentuh psikologis, aspek psikologis terkait dengan doktrin dari ilmu pengetahuan dan sains bisa mempengaruhi psikologis. Tapi tadi secara fair, akal saya sepakat bahwa frekuensi tadi under control ketika saya mendengar bahasa-bahasa itu ya, bahasa-bahasa asing itu tadi ya. Ini saya nggak memprediksi apakah Kausa Prima sedang menyentil atau mengapain saya, mengganggu, bercanda atau gimana nih, saya nggak ngerti juga. Tetapi memang akal saya coba
meraba soal frekuensi itu berasal dari mana, apakah itu aspek psikologis yang bermain atau, tapi saya yakin saya sudah terlatih dengan yang namanya permainan psikologi, dan ini alhamdulillah ada jembatan ya untuk saya menafsirkan bahwa ini permainan psikologi. Jadi saya maka itu saya bilang saya hati-hati betul, saya harus bekerja sama dengan akal saya untuk menjadi orang yang berakal, ya, orang yang berpikir, ya, memanfaatkan akal. Saya akan karena tadi para senior, ya, para penghuni di dalam mengatakan kepada saya bahwa si kausa prima itu bijaksana, berarti apakah syarat formil itu diterima ketika saya tidak 100% gitu ya mengucapkannya secara benar gitu, karena kan ada huruf-huruf. Lisan Anda boleh terbata-bata, tapi hati Anda tidak akan terbata-bata. Akal Anda tidak akan terbata-bata. Hati tidak ada masalah lagi, Pak. Jadi alhamdulillah. Dan kausa prima maha tahu tentang hati Anda yang tidak terbata-bata. Itulah tadi teman-teman. Allahu Akbar. Itulah tadi saya bilang, mohon maaf, ketika di kalimat asyhadu illallah ada makna terkandung bahwa tahu satu-satunya yang dimaksud. Kita paham satu yang dimaksud, dan Tuhan itu maha tahu apa yang hati kita maksud. Itu maksud saya. Disitulah terjadinya. Jadi jangan takut dengan kesalahan lisan ketika kita belum bisa itu, karena Tuhan itu maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Itu maksud saya, Bang. Mohon maaf kepotong sekali ya, kepotong. Dikit. Lanjut, silakan. Teman-teman Pak Alif, mungkin di antara Ikhwan Fillah yang ingin membimbing, coba kita ambil air wudhu dulu semuanya bergantian, mungkin tentunya sambil ngobrol, dan mungkin terakhir nanti Pak Nilsem sendiri mengambil air wudhu, apapun itu yang jelas, coba buka basuh wajah Anda dan katakanlah, ya Allah. Air wudhu itu saya dapatkan dari mana ya Pak ya airnya? Ambil di belakang di kamar mandi Anda, pakai sendal ya, kalau boleh saya mengarahkan ya. Pakai sendal, basuh muka Anda, basuh kepala Anda. Kalau ada keran buka air keran. Kalau ada keran buka air keran. Sekedar niat aja cuci muka nggak apa-apa. Tapi kalaupun itu sesuatu dipaksakan menjadi tidak bisa pun tidak masalah. Jangan dipaksakan. Tapi ini gampang Kang Alif. Coba dibimbing Alif untuk. Salah satu bimbing. Dari syarat formal itu nggak Pak ya? Maksudnya? Jadi bukan formal itu. Segala itu bukan. Yang pasti adalah yang pertama formal adalah tidak ada seperti itu. Yang formal pertama adalah yang penting mengucapkan dulu asyhadu dulu. Masuklah ke dalam dulu, nanti akan dilihat seperti apa. Makanya saya inginnya, ayo kita masuk bareng-bareng. Saya gandeng Anda, ya. Saya pakai bahasa metafor juga. Saya gandeng Anda. Ayo kita pelan-pelan ketuk pintu itu, dan semoga Allah membukakan pintu dengan seluas-luasnya. Bersama-sama kita menjadi satu ikatan lagi. Amin. Oke, saya bimbing pelan-pelan Pak Enilis. Jangan pernah khawatir dengan ucapan lafaz, karena lafaz itu adalah Allah Maha tahu hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diikuti Pak Enilis. Iya. Recording in progress. Diikutin Pak Nilisem ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, saya tadi terganggu dengan tadi ada recording itu. Ya itu. Recording stopped. Nah, itu. Oh, ini siapa ya? Baterai habis itu. Iya. Lanjut itu udah hilang. Oke, itu ini Pak. Ya, maksudnya entitas ini tuh sangat besar gitu. Jadi saya tidak mau ada ganggu frekuensi. Gimana kita tolong diam dulu semua, karena ini perlu ada suara-suara di mute. Bang Melki di mute dulu. Ini kita perlu kekusukan. Apa yang kita pintu gerbang ini sudah di depan. Diikutin secara pelan-pelan Pak. Bismillah. Ya. Oke, sebentar ya Pak. Bismillah. Oke, siap. Oke. Ya. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Irrahman. Nirrahim. Nirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu anna. Wa ashhadu anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang wajib disembah. Yang wajib disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa. Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Takbir, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar, saya mau mengucapkan Bang Nihilism. Ya Allah. Silakan yang memanggilkan doa supaya kita hari ini diberkahi, dan ini adalah hari subuh. Hari subuh dan ini semoga. Silakan Bang Alif. Ada Buya kayaknya tadi. Bang Alif tuh. Pas bener pas ajan di sini, masya Allah. Ada nih tanggal berapa ya? Tanggal 10 kan? 11. Tanggal 11. Ustaz Rizal kayaknya ada. Pak Nihilism, dengan bahasa yang Anda bisa, saya mohon doanya dari Anda ya, sebagai orang yang suci. Terima kasih. Nangis saya, ya Allah. Saya juga Bang Nihil. Tolong doakan saya Al-Baihaqi bisa istiqomah dalam iman Islam. Amin. Jadi ya Allah, saya nggak bisa ngomong nih. Doakan saya juga ya Bang Nihil ya. Jam merinding ini. Amin. Seandainya kita bertemu di dunia nyata, saya mungkin akan merangkul Anda, Pak Adi. Betul. Sesuatu yang sangat luar biasa, dan kami mencintai Anda melebihi diri kami sendiri. Ketika sudah di dalam Islam, inilah Islam. Silakan Anda memasuki pintu gerbang itu, dan kami akan bersedia 24 jam untuk ditanya apapun itu. Marilah kita bersama-sama di dalam pintu gerbang itu untuk saling bersaudara, Pak Nihilism. Anda saudara saya, dan semoga seperti tadi omongan Anda kepada Ginting, saya rindu sekali nanti kita berdiskusi dengan pihak mereka dan kita berduet, Pak Nihilism. Anda luar biasa. Masya Allah, terima kasih sahabatku. Mohon maaf saya nggak kuat untuk menahan tangis. Saya akan sholat subuh dulu dan saya akan mute. Silakan untuk yang berdoa, silakan. Silakan Bang Alif mungkin berdoa. Saya coba ke yang sepuh dulu, yang sepuh ya, atau yang mungkin Ustaz Rizal. Ustaz Rizal. Halo, assalamualaikum Ustaz Rizal Hasan. Ustaz Rizal Hasani. Jadi saya baik sambil nunggu saya kemarin juga 3 hari yang lalu ngobrol dengan seorang mu'alaf. Saya bilang begini, mungkin saya bilang pertama Anda masuk justru dengan keikhlasan dan akal logika Anda sudah menerima, lalu saya sirik kepada Anda. Iri, kenapa? Secara tidak langsung pada saat ini Anda itu berada dalam suci bersih bagaikan seorang yang baru lahir. Iya. Sementara saya pribadi masih sudah banyak melakukan dosa, belum tentu itu dalam posisi Allah sudah ampuni. Makanya kami dituntut setiap hari untuk beristighfar, memohon ampunan dan lain sebagainya. Mengenai kesungguhannya itu kan kita bisa merasakan getaran itu gitu loh. Lagi-lagi ketika kita sedang ngobrol dengan Tuhan atau berdiskusi dengan Allah dan benar-benar lahir dari hati, itu getaran itu hadir, seolah-olah Tuhan itu hadir dalam diri kita dan kita merasakan itu gitu loh. Dan saat ini pun saya merasakan syirik dalam arti bukan maksud saya adalah Anda sendiri dalam posisi bersih. Iya, betul. Bersih suci, seolah-olah ketika ada dosa-dosa Anda terdahulu walaupun sebesar gunung, saat ini juga, detik ini juga, tadi ini itu luluh lantah, hancur, bersih. Tak tersisa gitu, bagaikan kembali seperti kertas putih. Amin.
itulah. Mohon maaf ya Bang Nihilism, saya berkata demikian. Ya saya pun tidak mengada-ngada dan ini pun yang saya rasakan gitu. Ini yang saya rasakan gitu. Dan tidak ada apapun ini atas izin Allah seperti yang ayat tadi kita share ya. Karena dan Allah menantang justru mereka datang itu karena apa? Mereka berakal dan menggunakan akalnya, mengenal Tuhan dengan akalnya gitu. Dan dia ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena apa? Izin Allah, hidayah Allah itu hadir, dan bukan hanya hidayah Allah yang hadir kepadamu, tapi pertolongan Allah gitu. Makanya kita sering menyebut hidayah dan taufik. Hidayah itu sebuah petunjuk dan Anda dibekali petunjuk yang begitu hebat. Karena apa? Akal kecerdasan Anda sungguh luar biasa, jauh di atas kami gitu loh. Bahkan kami selama 2 hari diskusi, mengamati, saya banyak belajar dari Anda. Itu adalah suatu petunjuk dan Anda sudah mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah gitu. Terima kasih saudaraku. Semoga kita bisa bersama hari ini nanti sampai kepada jannahnya ya Allah. Bang Yusuf, Farijal Sreni, monitor Farijal. Ustaz Rizal ini. Ustaz Rizal kayaknya nggak apa namanya. Lagi sholat mungkin. Bapak udah kangen? Iya. Atau doanya aja udah tuh. Ya silakan. Coba lah, bismillahirrahmanirrahim. Kang Alif mungkin. Terus siapa? Teman-teman bismillah. Oke. Silakan Bang. A'udzubillahi samil bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Kami beristighfar kepadamu ya atas dosa dan kesalahan kami, atas silap kami ya. Astagfirullah. Ya Rabbi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rahman amin ya Qudus ya salam ya Aziz ya Qayyum ya Aziz ya Qayyum bi rahmatika nastajib ya Qayyum ya Allah ya Rahman anta khalaqtani wa ana abduka wa wadika amin. Terima salam magfirli fa innahu ila astaghfirullah. Ya Allah, kami tegarkan ini kepadamu, bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Suatu ini hari ini, di sebuah hari ini kami dapat kebahagiaan ya Allah. Ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Terima sahabat kami ya Allah ya Rabb yang telah menemuimu, mendatangimu ya Allah. Amin ya Allah. Satukan hati batin kami dengannya ya Allah ya Rabb, menuju ke jalan bimbing kami ya Allah ya Rabb. Amin. Semua ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Aman keagamaan yang sempurna atas kami ya Allah ya Rabb. Berikan aman agama atas kami ya Allah ya Rabb. Amin. Terima Engkau Tuhan bagi kami, pengatur kami ya Allah ya Rabb. Terima Engkau Tuhan bagi kami, pengatur kami ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Ayo kami bisa bebas, Engkau yang harus mengatur kami ya Allah ya Rabb. Mentaatimu ya Allah ya Rabb. Mengikuti semua kehendak-Mu ya Allah ya Rabb. Kami terima Al-Quran, kitab suci bagi kami, penuntut hidup kami ya Allah ya Rabb. Kami terima Al-Quran, petunjuk